tua itu memberikan makanan tidak sesuai dengan aturannya, Misalnya, feeding rule-nya, kemudian tidak sesuai usianya. Misalnya dia memberikan makanan terlambat atau terlalu cepat seperti itu ya, atau memberi makanan tekstur atau tekstur atau jumlah makanan yang tidak tepat. Jadi kita harus lebih mengetahui tentang feeding rule itu tadi. Reaksi pada anak kita harus siap dulu. Kita harus paham dulu apakah anak ini siap atau tidak. Kesiapan MPASI-nya sudah terpenuhi atau tidak. Itu salah satunya duduk sendiri, kepala tegak, kemudian refleks oromotornya udah bagus. Jadi refleks yang dari kita misalnya kasih rangsang makanan ya di depan itu dia bisa mendorong ke belakang. Kalau kita secara teori, kalau kita menjalankan itu dengan pola yang sama tidak akan terjadi seperti itu. Bersama kami, saya Ayub dan Raras. Kita kembali lagi ke Amino Podcast. Let's talk. Oke, kali ini kita akan membahas apa nih, Raras? Bro Ayub, kita siang hari ini bakalan membahas sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada orang dewasa. Gitu ya? Apa nih? Yaitu susah makan. Waduh. Pernah nggak Anda mengalami susah makan? Nggak pernah. Yang ada susah berhenti makan. Betul sekali. Nah, jadi kita akan bahas anak yang susah makan. Oke, kita akan bahas anak yang susah makan, dan kali ini kita menghadirkan nih bintang tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari Semarang. Oke, Dokter Nyeire Riana, spesialis anak. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Luar Mas Ayub biasa. gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat. Semoga sehat semua. Iya. Dok, ini kita lagi mau ngomongin tentang anak yang susah makan itu. Ya. Kira-kira tuh sebenarnya penyebabnya apa sih, dok, kayak gitu? Banyak penyebabnya, tapi kita klasifikasi menjadi 3. Yang pertama, kita fokus dulu kepada adanya gangguan struktural. Struktural itu berarti kita ada gangguan dari anatominya. Misalnya ada gangguan dalam refleks menelan, kemudian ada gangguan organ baik itu mulutnya sendiri, kayak anak yang labius kisis, seperti itu, bibir sumbing. Kemudian juga ada gangguan misalnya di tenggorokan, misalnya ada gangguan di laring maupun faring, maupun tenggorok maupun esophagus ya. Itu kelainan struktural. Kemudian yang kedua kita lihat adakah kelainan neurodevelopmentnya, misalnya pertumbuhan dari sarafnya itu sendiri. Misalnya terjadi pada anak-anak yang palsi cerebral palsi, itu kita agak kesulitan untuk mereka akan mengalami sulit makan. Kemudian yang ketiga nih, yang paling banyak yang akan dibicarakan sini adalah perilaku makan. Perilaku makan. Kita fokus di sini untuk perilaku makan karena untuk kelainan struktural sama neurodevelopment kayaknya bukan ini ya. Bukan harus bicarakan di sini. Mungkin malah nanti langsung ke dokter ya. Betul. Oke, kalau susah makan itu kan bahasa awam ya, Dok. Betul. Kalau bahasa secara medisnya nih ada nggak sih, Dok, susah makan? Enggak sih ya, memang tetap susah makan. Susah makan itu nanti kan banyak penyebabnya, tapi memang di sini kita setiap orang tua mengeluh datang ke dokter itu banyak. Orang tua itu kira-kira datang ke dokter 50-60% dia mengeluhkan anaknya untuk itu susah makan. Tapi setelah kita gali lagi, kita cari tahu itu sekitar 20-30% dari seluruh anak itu susah makan. Gede ya? Wah, besar ya. Luar biasa. Berarti beruntunglah Bapak Ibu di luar sana ya, anaknya doyan makan ya. Karena termasuk besar loh persentase. Iya, 20-30% seperti itu. Kalau untuk pasien dokter atau pengalaman dokter sendiri, ada orang tua yang datang benar-benar hanya untuk, "Dok, ini anak saya kok susah makan," itu pernah mengalami itu nggak, Dok? Banyak, ya itu tadi. Dan banyak orang tua sekitar 50-60% datang dengan keluhan susah makan. Jadi kita klasifikasikan menjadi 3 atau 4 untuk susah makan. Yang pertama itu adalah kelompoknya inappropriate
feeding practice. Artinya itu inappropriate, berarti tidak sesuai. Tidak sesuai. Orang tua itu memberikan makanan tidak sesuai dengan aturannya, Misalnya. feeding rule-nya, kemudian tidak sesuai usianya. Misalnya dia memberikan makanan terlambat atau terlalu cepat seperti itu ya, atau memberi makanan tekstur atau tekstur atau jumlah makanan yang tidak tepat. Jadi kita harus lebih mengetahui tentang feeding rule itu tadi. Nah, itu yang pertama. Kedua itu small eater ya. Pernah dengar mungkin small eater. Apa itu? Small eater itu makan sedikit. Makan sedikit. Makan sedikit. Tapi sering. Itu Anda. Nah itu terjadi kesalahan. Oh, gitu. Itu tidak bisa pada anak-anak gitu. Oh. Small eater itu. Nanti kita bahas kenapa sih dia bisa jadi small eater seperti itu ya. Oke. Mungkin small eater itu setelah small eater itu ada parental misperception. Jadi orang tua menganggap bahwa oh anak saya ini susah makan, padahal setelah digali lagi nggak susah makan. Kasihan dok yang sebelah sana itu kalau bahasa Inggris agak Aduh, ngomongnya lama itu macet gitu. Itu nggak ada bahasa Indonesianya ya, jadi pilih Parental Bahasa awamnya itu, Dok, bahasa mispersepsi, awam. ya, artinya ada kesalahan persepsi orang tua Ya. mengenai susah makan itu. Misalnya, misal ada orang tua datang ke dokter anak, misalnya dia bilang gini, dokter anak saya kok nggak susah makan gitu Ya. ya, bilang. Terus nanti kita selidiki lagi, kita lihat lagi makannya gimana bu gitu. Iya barusan saya kasih susu jam 6, terus saya kasih makan jam 7 kok dia nggak mau makan. Ya iyalah ya, maksudnya dia kalau mau makan karena sudah diberikan susu, karena asumsi orang tua, persepsi orang tua makan itu adalah makan makan besar Ya. seperti itu. Padahal kan semua sesi baik itu memberi susu, memberikan snack, memberikan makan besar Itu itu makan. adalah makan Oh. seperti itu. Jadi itu salah, itu pengelompokannya untuk persepsi apa gangguan makan pada anak seperti itu. Jadi banyak itu ya, orang tua itu kadang menganggapnya ya meskipun sudah dikasih susu tapi bilangnya itu belum makan ini. makan. Iya. Bahkan kalau misalnya kita jalan-jalan ke Indotit, Alfatit gitu kan, udah dibeliin ini, beliin snack Snack, kecil-kecil. Iya. Itu kan kita nggaknya kalau mungkin kalau untuk Ngemil. seumuran kita, Iya, seumuran orang betul. dewasa itu ngemil ya dok. Ngemil. Jadi itu termasuk sesi makan ya. Iya, tidak boleh disamain kita kalau sesi ngemil orang tua kan sambil ngopi, sambil minum yang manis-manis gitu ya. Itu ngemilnya cemilannya, cemilannya orang dewasa. Tapi kalau cemilan anak-anak enggak sih ya. Nggak mesti harus ada snack manis, tapi dia ada sesinya dan itu mempengaruhi untuk makan anak berikutnya seperti itu. Makanya yang ditekankan di sini sebenarnya adalah bahwa orang tua itu harus benar-benar mengetahui apa itu feeding rule. Apa itu feeding rule? Karena jika kita salah memulai makanan anak pada saat periodenya itu kan periode penting pemberian makanan itu sebenarnya pada saat memberikan MPASI. Jadi sekitar umur 6 bulan sampai 1 tahun. Ini periode emas, istilahnya periode yang paling penting. Di situ kita melatih dia untuk melatih oromotornya, mengenal jenis makanan, mengenal variasi makanan itu di usia seperti itu. Mengenal tekstur makanan juga seperti itu di situ. Kalau seandainya kita salah di situ dan kita tidak pernah mengenalkan makanannya, misalnya hanya susu gitu ya, pada saat itu yang anak tidak ke depannya ya tidak akan mengenal makanan yang lain, sehingga dia akan mengalami gagal tumbuh gitu ya, kemudian bisa terserang penyakit infeksi yang sering terkena infeksi karena daya tahan tubuh, bahkan ada kematian ya karena gizi buruk seperti itu. Jadi feeding rule itu sangat penting. Orang tua harus sangat tahu, harus tahu apa itu sih feeding rule itu gitu loh. Oke, kalau kita mungkin sebelum masuk ke feeding rule ya, kita bisa bahas dulu susah makan itu terbagi berdasar usia nggak sih? Karena tadi kan dokter sampaikan itu ada periode emas ya di 6 sampai 12 bulan. Sebenarnya bukan dibilang periode emas itu artinya penting ya di situ. Kita yaitu tadi periode di mana 6 sampai 12 bulan itu adalah periode penting kita mengenalkan jenis makanan tadi gitu untuk melatih oromotornya. Kalau diklasifikasikan misalnya umur segini nanti susah makan, umur segini susah, sebenarnya enggak sih. Yang banyak mengalami susah makan itu batita ya di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun. Karena iya. di atas
tahun di bawah 30 tahun itu sudah muda. Telung puluh. Batita. Bayi tua. Batita bukan bawah 30 tahun ya, bawah 3 Iya, tahun. bawah 3 tahun berarti. Di sini nggak ada yang bawah 30 tahun. Masih ada. Ya masih. Saya 17. Kalau Bro Aim sendiri ini sudah punya baby ya? Ya, saya punya baby 2. Dulu tuh waktu yang pertama itu tuh susah makan tuh dok. Ya, anak pertama. Setelah lepas dari ASI terus dikasih makan kira-kira umur setahun setengah lah. Itu kalau makan itu pasti kadang mau, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak. Itu kenapa dok? Padahal udah gonta-ganti menu nih. Tanyain mau menu apa, sushi, apa salad, apa ramen gitu. Susinya pakai simili gitu ya? Itu kenapa dok? Hebat ya. Iya ya. Bayi udah makan sushi ya. Aduh, keren deh. Saya aja dok sebagai ibu bekerja, misalnya pokoknya sampai ASI instan saononnya. Iya. Itu kenapa dok? Jadi kita udah sebenarnya gini, setelah 6 bulan itu yang bagus itu anak dikasih makanan apa dulu nih? Selain pengganti ASI, selain pendamping ASI. Iya. Sebenarnya yang namanya 6 bulan kalau kita sebut MPASI ya makanan pendamping ASI gitu ya. Cuman kita di sini artinya bahwa ASI sudah tidak merupakan suatu makanan utama lagi. Biasanya sih dikomposisikan sekitar 70% sudah makanan padat, 30% sudah susu ASI gitu. Nah, tinggal sebenarnya tidak ada jenis makanan khusus gitu ya setelah MPASI, enggak. Cuman kita di situ tetap yang namanya diet ideal itu kira-kira yaitu mencukupi karbohidrat, kemudian protein, lemak dan susu gitu ya. Kalau karbohidrat itu komposisinya setiap kita porsi satu makan itu sekitar 40 sampai 50%. Kalau protein 10 sampai 20%, lemak 30 sampai 40%. Seperti itu. Nah, setiap makanan itu harus ada komposisi itu. Misalnya protein pada saat kita beri itu 30 gram. Apa itu? Protein ini protein hewani ya yang lebih difokuskan karena apa? Hewani itu lebih cepat menyerap dibanding protein nabati. Jadi kita lebih di sini mengutamain protein yang hewani. Kemudian 30 gram nih misalnya. Kemudian untuk karbohidratnya kita bisa memberikan nasi untuk 2 sendok makan orang dewasa. Nanti kan jadinya tuh sekitar 3 sampai 4 atau 5 sendok makan. Seperti itu. Cuman yang perlu diperhatikan itu tetap harus ada komposisi itu dari usia dia mulai MPASI sampai usia berikutnya. Hanya yang membedakan adalah teksturnya. Nah, teksturnya itu harus 6 bulan sampai 8 bulan itu berupa bubur halus tapi yang lumat ya. Lumat itu contohnya misalnya kita buat bubur di sendok itu kalau dijatuhin tuh nggak jatuh. Itu lumat namanya. Bukan yang encer banget itu ya. 8 bulan ya. Iya, 6 sampai 8 bulan. Kemudian 9 bulan sampai 11 bulan itu udah bubur saring, tim atau udah mulai naik teksturnya agak kasar. Ya, kalau udah 12 bulan ke atas itu udah makanan rumah tangga seperti itu. Udah boleh. Boleh. Justru sasaran kita naik tekstur itu dan mengenal rasa, mengerti oromotornya itu adalah tujuannya adalah agar anak nanti ikut makanan rumah tangga, artinya makanan yang orang tuanya makan seperti itu. Sih. Kalau kita lihat dari influencer itu dok, itu kan ada yang mereka memang dari 6 bulan itu sudah mengenalkan tekstur yang keras dok, seperti dipegang finger food ya, dipegang wortel, dipegang apa. Jadi memang ada istilahnya apa Mas Ayu, BLW? Aduh, saya BMW ya. BLW baby led weaning. Artinya dia memegang sendiri makanannya itu ya. Jadi itu sebenarnya dianjurkan pada saat usianya mulai dari 9 bulan ke atas. Tidak dianjurkan untuk makan 6 sampai 8 bulan. Karena untuk memegang sendiri kan itu mendorong anak untuk makan sendiri. Sementara yang kita butuhkan sekarang adalah usia 6 sampai 8 bulan adalah kita masih menyuapkan. Terjadi responsif, artinya responsif feeding. Responsif itu artinya ada interaksi antara ibu dan anak, jadi sambil menyuapin kita juga interaksi emosinya seperti itu. Jadi memberikan suasana yang menyenangkan sehingga anak itu makan enak gitu loh.
ada suatu proses yang menyenangkan bagi dia makan itu gitu. Karena itu masuk memang Masuk. Itu memang harus dibuat polanya. Harus dibuat polanya seperti itu. Dan kita juga tahu kalau kita menyuapin itu, kita tahu porsi makanan yang kita berikan sehingga dia tumbuhnya nanti bagus. Tapi kalau kita membiarkan anak itu untuk makan sendiri dengan memberikan dulu kayak itu ya biskuit yang sudah kita coba, dia nggak mau disuapin lagi, kita nggak tahu kan berapa makanan yang sudah masuk tertumpah-tumpah lah atau apa seperti itu. Jadi lebih baik itu dilakukan setelah usia 9 bulan ke atas gitu. 9 bulan ke atas. Iya, untuk itu ya food feeding. Tapi kalau yang itu misalkan 6 bulan nih, 6 sampai 8, kita ngenalin kayak biasanya yang dulu anak saya dikasih kayak alpukat gitu di sendokin terus nggak masalah, itu nggak masalah ya? Kan teksturnya masih sama ya? Lumat gitu ya, itu kan nanti itu balik lagi nanti ke feeding roll itu tadi. Takutnya kalau kelolotin itu lumat tadi itu. Jadi kita kalau pemberian makanan MPASI pada anak kita harus siap dulu, kita harus paham dulu apakah anak ini siap atau tidak, kesiapan MPASI-nya sudah terpenuhi atau tidak. Itu salah satunya duduk sendiri, kepala tegak, kemudian refleks oromotornya udah bagus. Jadi refleks yang dari kita misalnya kasih rangsang makanan ya di depan itu dia bisa mendorong ke belakang. Gitu. Ada anak-anak, beberapa anak tuh yang refleks lidah yang terus menjulur tuh masih ada 6 bulan ke atas. Nah itu ngelatihnya itu gimana? Nah itu berarti dia belum siap. Itu harus diperiksain lebih lanjut. Ada apa sih gitu ya penyebabnya? Karena kalau secara normal kan itu feeding rule untuk anak di bawah 12 bulan itu ada jam-jamnya nggak dok? Atau kita bebas Jadi aja? enggak, feeding rule itu sebenarnya kan aturan dalam memberi makan. Itu ada 3 poinnya. Yang pertama itu adalah jadwal. Jadwal itu adalah kita memberikan jadwal pada anak. Memberi makan. Jadi makanan itu terserap pada tubuh itu sekitar 100 menit. Jadi kita 100 menit itu minimal. Jadi kita bisa memberikan makanan pada anak itu setelah 100 menit itu kita memberikan lagi seperti itu. Kalau sebelum tapi dikasihnya ASI nggak masalah. Saya belum sampai situ. Anda terlalu terburu-buru. Ini belum menuju ke sana. Apa kayak menjalani gitu loh. Jadi ini kira sabar. Iya sabar gitu. Pengennya langsung to the point. Mama yang di sana gue juga udah. Iya. Kalau kita kan belum mau to the point, dia langsung to the point. Silakan lanjutkan dong. 100 menit tadi. Jadi 100 menit itu pemberian makan minimal. Ya. Jadi kita bisa memberikan makan lagi ya sekitar lebih dari 100 menit. Biasanya sih 2 jam atau 2 jam setengah, ada mungkin yang 3 jam. Kita akan mengetahui pola anak kita sendiri gitu ya. Misalnya nanti terbentur jam tidur atau apa. Biasanya orang tua akan menanya, "Dok, kalau saatnya dia makan ini dia tidur gimana?" gitu ya. Nah, kemudian kalau taruhlah misalnya ini 100 menit kita memberikan 2 jam. Kita jadwal, ini yang penting jadwal ya, berarti kita beri jam pada makan anak itu. Jadi misalnya anaknya baru bangun jam 7, itu kita memberinya ASI. Jam 7, oh ya ASI. Monggo apakah itu, biasanya kalau anak bangun tidur kan biasanya mintanya minum ya ASI. Nah kita beri ASI atau susu formula terserah ya apa itu. Kemudian 2 jam berikutnya kita berikan dia snack atau makanan utamanya dia. Kemudian 2 jam berikutnya kita berikan dia gini ya, kita aturin ya, ASI misalnya terus snack, 2 jam kemudian makanan utama. Kemudian 2 jam kemudian ulang lagi ke ASI lagi, kemudian snack lagi dan makanan utama. Teratur jadi. Iya, dan di antara selingan makan jadwal makan ini itu tidak boleh sama sekali memberikan makanan yang lain. Kecuali air putih. Kalau anak saya pengen minum apa haus ya udah kasih air putih. Jangan susu. Karena dia tidak susu itu kan juga nutrisi, maksudnya proses makan. Dia akan menimbulkan sensasi kenyang sehingga ketika dia jadwalnya harus makan snack, dia tidak akan mau snack. Karena sudah susu. Kemudian jadwal lagi adalah tidak boleh pemberian makanan itu melebihi tadi 30 menit. Cukup 30 menit. Karena apa? Kalau sudah 30 menit, anak itu sudah tidak fokus. Dia pengen main, makanannya dilepeh. Terus 30 menit juga itu adalah waktu yang paling efektif untuk setiap sesi makan. Tidak boleh lebih. Emak-emak tuh, aduh ya ampun, mas tak masak. Dulang nonton sinetron, jadi sulit ya. Malah yang sering itu dulang sama nonton
nonton YouTube. Nah, dong. itu kan yang jadwal. Jadi kita penjadwalan itu kemudian sudah jadwal tadi udah ya. Kemudian pemberian makanan 30 menit, tidak boleh lebih dari itu. Nggak habis 30 menit stop. Karena sudah tidak efektif lagi nanti. Habis nggak habis stop untuk anaknya dimakan. Dimakan ibunya. Dimakan ibunya. Itu habis nggak habis. Katakanlah si anak masih makan sedikit, nggak apa-apa. Misalkan 30 menit nih, misalkan dia masih makan 4 sendok, 5 sendok kan padahal belum habis nih. Itu nggak masalah. Enggak, tetap stop karena meskipun dia lapar nanti. Enggak, itu yang selalu jangankan tidak mau pengen makan lagi. Ada anak yang nggak mau makan sama sekali. Nah, itu ya kan? Iya. Nggak apa-apa, tetap aja 30 menit stop, makan tidak makan, 2 suap, 3 suap tetap stop karena dia itu sudah tidak fokus lagi. Kemudian dia kalau kita memperlama kan dia akan mempengaruhi nanti untuk jadwal berikutnya. Kita di sini nih untuk menciptakan sensasi lapar pada anak sehingga anak itu butuh makan. Kita bukan mengenyangkan anak, tapi anak itu di sininya itu nanti dia akan kerekam. Oh, aku nanti jam segini aku butuh makan nih, gitu. Terus diajari gitu. Nah, iya, kita bentuk pola itu. Kalau sudah terpola itu, biasanya dia tidak akan tidur lama ya. Kalau kan pertanyaan orang tua biasanya, dok gimana nih aku pas snack, jamnya snack anak saya tidur gitu. Ya memang mungkin di awal-awal kita kan harus dicoba ya, untuk feeding rule itu harus konsisten lah seperti itu. Kalau seandainya itu terjadi, tidak akan terjadi sih kalau kita sudah konsisten, anak dan akan bangun karena dia, wah ini udah jadwal saya makan, seperti itu. Berarti memang pola yang dibentuk ke anak-anak itu pola lapar ya? Iya, jadi dia memang butuh makan. Makan itu bukan suatu hal. Nah itu itu kan masuk ke jadwal 30 menit. Kemudian yang kedua itu adalah proses lingkungan. Nah, jadi feeding rule itu yang pertama jadwal, yang kedua lingkungan. Kalau lingkungan ini itu adalah suasana yang menyenangkan, ya orang tua gitu. Nah, yang ini penting nih, tidak boleh ada distraksi. Distraksi itu artinya tidak boleh sambil main gadget, tidak boleh sambil nonton TV, tidak boleh sambil gendong-gendong. Buat orang tuanya yang berat ya. Iya. Biasanya kan nyelibur kayak. Iya, gitu doang. Nggak boleh gini. Misalnya dia nonton nih, sukanya YouTube apa sih, Ipin Upin misalnya. Tapi pas jamnya nggak ada Ipin Upin, nggak mau makan dia, gitu kan. Padahal kita kan maunya anak, oh aku makan gitu loh. Bukan, jadi itu namanya distraksi. Jadi tidak boleh ada gangguan sama sekali. Itu maksudnya makan 30 menit dibatasi itu dimulai dari MPASI tadi. Iya, udah. Jadi prosedur seperti itu udah kita mulai dari anak mulai MPASI. Makanya bilang itu adalah periode yang penting. Kalau dia sudah terpola mulai MPASI, selanjutnya kemungkinan tidak akan terjadi kesulitan makan. Soalnya kadang gini tuh, misalkan curhat ya, ini jadi curhat. Memang. Soalnya kadang gini, misalkan kita mau bahasanya strength seperti itu ya, 30 menit habis nggak habis berarti selesai. Nah ini kita oke nih sebagai orang tua nih kadang oke ya wis nganu aja nanti dimulai lagi berikutnya. Kadang eyangnya, kakongnya terus kurun tel gitu. Nah itu kita akhirnya kalah dengan itu. Nah itu gimana tuh? Jadi itu makanya saya bilang beberapa pasien kadang konsultasi ya untuk masalah itu. Saya sangat tahu. Itu benar. Iya kan di luar. Itu benar itu benar. Benar sekali. Apalagi anaknya berguling-guling ya. Wah, kepiye itu anakmu nggak dikasih minum? Nah, itu. Kasih susu aja gitu kan. Nggak mau makan kasih susu aja gitu kan. Nah, padahal itu yang salah. Nah, ya. itu salah. Nah, itu salah itu buat eyang-eyang, buat kakong-kakong. Jadi memang kalau kita dalam rumah itu ada orang lain, kita harus memang harus menjelaskan bahwa ini harus ada komitmen yang kuat, memang harus di sini. Kemudian untuk itu kita juga tidak boleh memaksa anak ya, harus makan itu tidak boleh. Itu dalam tadi jadwal, kemudian lingkungan, kemudian prosedur. Prosedur itu kita membiarkan anak makan sendiri dan tidak boleh memaksa. Terus itu kalau dia tidak mau makan 10 sampai 15 menit kita masih tunggu.
Habis Ya. itu dia nggak mau makan ya sudah selesai. Selesai. Proses makan selesai, tidak usah dipaksa lagi gitu. Karena ya trauma anak misalnya kita junjung sendok gitu, nanti dia trauma sendok dong gitu ya. Ada loh. Akhirnya dia trauma. Iya, ada yang seperti gitu itu ya. Terus pertanyaan yang susu itu banyak sekali ya. Banyak sekali orang tua itu kesalahannya misalnya begini, terlalu apa ya? Misalnya anak saya dok cuma bisa minum susu aja gitu, tapi berat badannya bagus kok gitu kan dari seperti itu. Iya betul, itu banyak terjadi. Ketika kita nanya, loh bu anaknya berat normal bagus gitu, undut gitu. Apalagi kalau minum susu doang ya, formula lagi ya, itu anaknya gede-gede ya, cepet banget itu. Makan enggak dong, dia nggak mau makan, maunya minum susu, tapi sehari susunya bisa 6 kali, 7 kali gitu. Itu sebenarnya salah, karena salah ya, karena salah. karena ya itu tadi kan, gitu bahwa susu itu kebutuhan susu itu dan cair dan padat tadi kan sudah berubah 70% padat, 30%. Kemudian nutrisi-nutrisi yang ada di susu kan tidak mencukupi untuk seusianya dia lagi gitu. Nanti ada mikronutrien yang kurang pada anak sehingga nanti anak menjadi gagal tumbuh. Dan kita yang paling penting adalah anak akhirnya tidak mengenal dengan rasa yang lain kan. Nah, itu variasi lain susu aja. Padahal dia nanti tumbuh 1 tahun, tahun berikutnya dia yang mau tadinya susi, harus makan, diajak ke restoran mana nggak mau, aku mau susu gitu. Akhirnya terjadi gagal tumbuh, banyak terjadi seperti itu karena kan memang tidak tercukupi makro dan mikronutriennya seperti itu. Beratnya bagus nih, sesuai tapi jadi gagal tumbuh ya itu bisa gagal tumbuhnya karena dia tidak mengenal makanan lain kan. Oh gitu. Untuk berikutnya dia akan menjadi susah makan. Gagal tumbuh itu bukan berarti dia beratnya nggak naik terus, itu bukan. Itu kan terjadinya nanti. Gitu. Yang kita takutkan, makanya kenapa periode 6 sampai 12 bulan ini adalah periode penting. Kita melatih oromotornya, mengenal segala macam rasa kepada anak adalah untuk ke depan sebenarnya kan. Yeah. Nah, nanti kedepannya dia gampang makan, mau apa aja dia makan gitu. Aduh rasanya ini enak. Jadi kalau kita hanya 6 sampai 1 tahun, memang berat badan bagus, cuma susu, kedepannya dia tidak akan mengenal banyak rasa, hanya susu toh, akhirnya kan gagal tumbuh. Yang harusnya tubuhnya mendapatkan nutrisi yang lain, yang diet ideal tadi, karbohidrat, protein, sayur dan buah segalanya nggak tahu. Jadi akhirnya dia mengalami gagal tumbuh. Biasanya ketahuannya setelah usia berapa itu dok? Maksudnya untuk ibu-ibu juga di luar sana ya, dan para orang tua supaya mewaspadai, oh ini sepertinya arahnya kok sudah mau gagal tumbuh, atau pada usia, oh ini kalau sampai usia sekian, atau berat badan tinggi badan sekian nggak naik, itu bisa disebut. Nah, sebenarnya kan orang tua yang baru lahir itu ada KMS ya. Ada KMS itu setiap orang tua yang datang saya jelasin. Wah, kadang petugas posyandu lupa ya untuk memplotkan itu. Jadi saya ajarin ibu, ini nanti berat badan bulan ini datang ini ya, grafiknya ini ya gitu. Nanti di belakang kalau sudah mulai dia naik terus dan ada di garis yang jadi status nutrisi, status gizi itu kan dibagi menjadi dari atas itu kan obesitas, overweight, kemudian normal, ideal, kemudian gizi kurang dan gizi buruk. Nah kalau dia di gizi ideal nggak masalah kan, berarti kalau overweight atau obesitas juga masalah ya walaupun gendut, kemudian di bawah gitu. Ya, kita nih yang gendut ya. Terus obesitas. Nah itu. Padahal mungkin dulunya kita waktu kecil susah makan. Iya betul, bisa juga. Jadi kalau dia sudah diplotkan, kalau dia naik di ideal itu bagus. Tapi ketika dia sudah mulai mendatar atau malah menurun, itu yang harus kita perhatikan. 2 titik pengukuran, kalau dia sudah tidak ada kenaikan, itu kita harus cepat periksakan gitu ke dokter, ada apa sih, apa ada yang salah, apa saya salah memberikan makan, apakah kuantitas yang saya berikan salah, seperti itu. Dan kebanyakan ya penyebabnya primer tadi ya. Primer itu adalah ketidaktahuan orang tua tentang feeding rule ini. Kalau sekunder tadi misalkan ada food reference, itu adalah gangguan seperti small eater tadi, kemudian picky eater dan selective eater. Nah, boleh tuh dong kita bahas. Small
eater tadi kan, kalau yang ditanyain sama Bro Ayub, small eater tuh apakah makan sedikit-sedikit tapi sering atau Ya, gimana, jadi Dok? small eater itu artinya makannya sedikit. Jadi dia jumlah porsinya itu dia nggak bisa banyak. Ada kan anak kayak gitu cuma sedikit gitu. Tapi tetap kita tetap di penjadwalannya tadi. Itu tadi ya? Tetap feeding rule tetap jalan. Small eater itu banyak penyebabnya. Misalnya dia gangguan pada organ menelannya mungkin ya, atau dia tongkai. Ya kemudian bisa jadi atau apapun, kemudian bisa juga memang tidak kesalahan yang tadi ya, feeding rule ke depan. Jadi kalau dia small eater tetap melalui feeding rule itu tetap harus. Cuman kalau dia terjadi memang berat badannya tidak naik atau itu, kita harus menaikkan kalori yang dia makan. Paham nggak? Sedikit tapi kalorinya tidak. Ya, jadi misalnya dia 2 suap itu sebanding dengan anak yang 4 suap. Ya. Nah, gimana Kandungan gizinya, gizinya iya, dan kalorinya. kandungan gizinya yang ada di anak ini. Misalnya kita anak biasa kita kasih nasi biasa. Kalau pada anak yang small eater kita bisa dia ngasih misalnya nasi uduk atau nasi yang dicampur dengan mentega bubuk gitu. Kebiasaan. Dengan keju atau apa gitu ya. Jadi kita tingkatkan di kualitas makannya. Oh gitu. Iya, walaupun dia jadi sedikit, tapi dia kalorinya besar di situ. Seperti itu. Small eater itu seberapa, Dok, yang dikatakan small gitu loh? Maksudnya apakah, karena kan kita nggak bisa bandingkan porsi makan anak dengan porsi makan dewasa ya? Ya, jadi kan kalau porsi anak makan itu kan kalau pertama usia 6 sampai 8 bulan itu kan hanya baru 250 ya. Kalau piring itu sekitar 250 mili ya. Jadi yang tadi yang saya ceritakan misal 3 gram, 2 sendok dulu seperti itu. Kalau dia habis, kita tingkatkan lagi seperti itu. Kalau small eater mungkin dia tidak harusnya dia sudah misalkan naik jadi 500 mili, dia tetap maunya 250 mili gitu. Terus kita yang saya beri bisa kan itu dalam hal makan padat ya. Kalau dalam misalkan dia ada pemberian susu pada anak small eater kan kita juga bisa meningkatkan kalori dari susu. Namanya oral nutrition supplement. Jadi ada susu yang susu formula biasa itu kan sekitar 0,6 sampai 0,8 kilokalori per mili ya. Per mili. Kita cari susu yang tinggi kalorinya, sekitar 0,9 sampai 1,2 kilokalori. Itu ada dong. Apa dok merknya? Aduh. Nanti dikira endorse. Japri aja nanti. Iya, japri aja. Tapi kalau kita berikan susu tinggi kalori itu pastinya harus ada pengawasan. Izin dokter juga Iya, ya? karena kan gitu. kalau enggak nanti kelewatan obes itu kan lebih itu juga ya. Itu Jadi juga memang susah sih, Dok, kalau- harus ada. Ya. Jadi gini, kalau kita misalkan anaknya memang tidak ada penaikan berat badan, belum mencapai yang ideal ya kita kasih dengan pengawasan. Kalau sudah mencapai ideal ya sudah kita stop, kita ganti lagi dengan susu yang lain. Kita perbaiki makanannya juga kan. Selama proses waktu itu kan kita perbaiki semuanya seperti itu. Cuman kan mindsetnya orang-orang tua terus yang orang-orang sekarang itu kan bayi anak kalau lemu sehat gitu Ya, kan. betul. Nek ginuk-ginuk ini nyeneng ya. Nek roto gering sithik, bayimu kok gering to dengan wah ini nyakitin semua. Iya, benar. Ya, Itu itu kan namanya itu mindset Mom ya. competition kalau bahasa Bobotnya piro Instagram. bobotnya ngono. Iya, karena kalau obesitas kan juga tidak bagus karena nanti faktor risikonya kan pada anak bisa diabetes. Ya. Itu tetap Oh, bisa nih? Bisa diabetes, ke jantung juga bisa. Sama sih gitu. Untuk kedepannya kan kita takut seperti itu. Gitu. Tapi Tetap kalau tidak menurut dokter sendiri lebih susah mengatasi anak yang susah makan atau anak yang susah berhenti makan, Dok? kayak susah ya, sama-sama susah karena kalau yang overweight itu atau obesitas kita harus menurunkan kalori yang dia makan itu tidak langsung bisa drastis turun ya, harus bertahap itu sekitar 2 atau 4 kilokalori ya per bulan. Oh, per Itu bulan. iya, dengan mengurangi kita harus hitung-hitungan itu. Iya. Jadi datang ke dokter anak, kita lihat dulu status gizi. Iya, harus status gizinya.
status gizinya, artinya status gizinya kita uploadkan dulu ya di chat gizinya itu berat badan, tinggi badan gitu kan. Kalau dia misalkan sudah melebihi, oh ternyata dengan tinggi badan segini, usia segini berat badannya harus berapa. Berarti kan ada beberapa kilo yang harus kita hilangkan, ya kan. Nah, nanti kalori makannya selama ini mana. Jadi kita recall diet nih. Recall diet itu artinya kita menggali nih, makannya apa sih Bu anaknya sampai sebesar ini gitu. Sampai sebesar ini. Terus kita pagi dia udah lontong sayur. Siang nyamil Jam 1 jam lagi, 1 jam lagi dia makan bubur ayam. Iya, enggak mana sih jam 11 semua. Oh ya, kayak McDonald. Tidak, tapi memang pengalaman anak yang susah makan dengan anak yang susah berhenti makan itu. Doyan makan. Iya, doyan makan benar. Itu saya jumpai di lingkungan terdekat, dan itu bahkan anak pertama dan anak kedua itu memang bisa berbeda ya, Dok. Maksudnya Bisa. Perilaku makan dia itu Bisa ya. bisa berbeda. Bisa. Padahal pokoknya sama loh, Dok. Ini yang susah makan anak pertama apa kedua ya? Yang susah makan anak kedua. Nah. Ini loh pertanyaan netizen. Yang susah makan anak kedua, yang anak pertama itu, Ini curhat pribadi aku. Yang anak pertama itu dia segala pepes, nasi megono itu sudah masuk di usia 2,5 tahun. Dia mau makan semuanya. Terus dia mau sup ikan yang ala Sumatera kayak gitu, dia mau masuk. Tapi begitu anak kedua dia cuma mau susu. Nah. Sampai usia 2,5 lebih. Ya itu lagi, kembali lagi, kita kan tidak pernah tahu pola dari orang tua ini, dari dia ketika mulai MPASI itu seperti apa. Kan belum tentu sama yang pertama yang kedua. Mungkin berhubungan dengan psikis ibunya. Anak pertama mungkin masih lagi bahagianya. Anak kedua sudah apalagi misalkan anak kedua ibu sudah mulai bekerja udah ada sama yang ngasuh gitu kan, atau emosi orang tua ibu sudah mulai tidak seperti anak pertama gitu. Anak pertama biasanya ada bantuan dari nenek atau kakek ya. Kalau anak kedua udah ngapain, udah nggak usah, kedua urus sendiri gitu. Jadi tetap. Oh ya, maaf nenek, kakek, maaf Sampai sekarang maaf, tetap sayang cucu deh. jangan perlu ketemu dokter aja. Biar lurus jalannya. Ben podo enake ngono. Iya gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Kita harus, kalau ada masalah seperti itu ya balik lagi sih, kita bahas bersama, diskusi bersama, kita tanyain lagi. Tapi kan ya itu, kalau kita secara teori, kalau kita menjalankan itu dengan pola yang sama tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kan banyak faktor ya, faktor gitu ya. Itu lingkungan tadi, bagaimana dia membeli jadwalnya, kemudian prosedur yang terakhir. Jadi feeding rule itu ada jadwal, lingkungan, dan prosedur. Prosedur tadi yang pemberian makan harus 10 sampai 15 menit, kalau nggak mau makan di stop. Nah ini tuh, misalnya biasanya kan ada yang kayak gini. Anak saya nih yang pertama nih, curhat lagi. Mumpung. Ini masih banyak pertanyaan netizen. Jadi anak saya yang pertama itu beratnya naik, cuman nggak banyak, tapi dia tinggi. Itu gimana tuh? Kan kadang patokan mesti biasanya, oh ini harusnya berat sekian gitu, tapi dia tuh meninggi gitu loh. Itu gimana? Nggak bisa kita lihat secara global, artinya kita harus diplotkan, Mas Ayu. Gitu. Diplotkan tetap ke chart gizi gitu ya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, karena setiap tinggi badan itu mempunyai berat badan ideal sendiri. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya berat badannya naik, tinggi badannya kecil juga itu ada aninya sendiri. Misalnya berat badannya gede nih, gendut, makanya dia kelihatan gendut karena mungkin tinggi badannya nggak sesuai dengan berat badannya, tidak sesuai dengan tinggi badannya, bisa jadi ya dua-duanya. Kan kemarin waktu habis vaksin kan dicek, ini tingginya beratnya harusnya segini ya, cuman kok ini selisih dikit sih Dok, cuman tingginya harusnya segini, ini melebihi gitu. Terus saya tanya, tapi nggak apa-apa Dok, masih normal apa gimana? Oh masih nggak apa-apa gitu. Iya, jadi tetap harus diplotkan, karena kalau kita bicara dengan tinggi badan, itu tinggi badan itu tidak terlepas dari tinggi potensial genetik. Artinya kita harus lihat orang tuanya.
Anda kan tinggi, ya anak turun Tinggi ke anak hati ya. Pamer. turun ke anak Anda. Intinya cuma mau bilang kalau dia tinggi. Iya. Cuma mau sombong aja. Tinggi hati ya, yang penting nggak tinggi hati. Gitu. Kalau misalnya BB-nya seret, tapi seperti yang disampaikan Mas Ayub tadi, tingginya terus lingkar kepalanya itu sesuai grafik, itu ada problem juga nggak dok atau gimana ya? Kembali lagi kalau kita lihat diabetik seret ada masalah apa? Apakah masalah asupannya cukup atau tidak? Ya kan? Gitu. Ada kan kalau saya tuh selalu membuat logika kalau misalnya, aduh kok anakku berarti nggak naik ya, tapi tingginya naik, berarti ini yang masuk berarti itu masuk ke tulang gitu. Pendawa. Ya karena pertumbuhan itu kan bukan hanya berat badan, pertumbuhan itu kan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala semua menyeluruh. Oke. Mungkin ibu-ibu di rumah Nah, bisa download Download Primaku ya, Primaku. Iya itu aplikasi Ya, dari aplikasi ya. IDAI ya. Iya, jadi di situ orang tua bisa. Dari Ikatan Dangdut Indonesia. Ini anggotanya dari sini. Primaku ya, Primaku. Nah, Iya, saya nggak tahu. untuk orang tua ya, berarti bisa Primaku download untuk di orang tua. aplikasi Primaku di Play Jadi di Store. situ ada untuk kita orang tua bisa kok memplotkan tinggi badan. Nah, kalau orang tua udah bisa di situ memplotkan, nanti kalau seandainya terjadi gangguan atau apa perlu konsultasi kerjasama ya ke dokter anak, Ya, saya. ke Dokter Mira di RSJ Aminung. Ya, prakteknya setiap hari apa dok? Setiap hari Senin, apa ya? Malah boleh. Pokoknya kita buka Setiap hari deh, setiap hari. Pokoknya cari aja Dokter Mira Riana gitu ya. Iya. Oke, terus ini dok ada curhatan netizen ya. Waduh. Netizen curhat dong. Oke. Selalu membawa netizen. Iya, padahal Padahal apa sendiri. ini? Padahal Iya, dicurhat kan? dulu kan. Yang bikin pertanyaan siapa coba? Iya. Iya benar. Jadi ada anaknya Ibu F, dia anaknya usia 8 bulan. Nah, pada usia 6 sampai 8 itu anaknya benar-benar susah makan. Mau makan banyak hanya bisa dihitung pakai jari. Minum susu juga cuma 5 kali. Pagi siang 2 kali, 30 cc, 80 sampai 120 cc. Terus malam 1 kali. Nah, tidak ada tambahan sufor, jadi full ASI dok. Terus snack plan-nya sekali, tapi kadang nggak dikasih. Terus susu pagi siang, susu pagi siang itu nggak dikasih supaya mau makan, tapi ternyata tetap nggak mau makan dok. Padahal jedanya sudah 5 jam dari minum terakhir. Kira-kira tipsnya gimana ya dok? Yang kita balik lagi ke feeding rule tadi gitu loh. Kita kan nggak tahu dia 5 jam itu gimana polanya, yang diberikan apa, ya kan? Misalnya kita anak itu gini, anak itu harus dipaparkan dengan makanan. Dia harus duduk, harus apalagi anaknya sudah bisa makan sendiri, itu kita dekatkan dengan makanan yang bisa dijangkau anak. Kita lihat di situ dengan variasi makanan, suhu makanan juga mempengaruhi ya. Kalau makanannya udah dingin mungkin anak juga nggak mau makan. Kita juga nggak mau. Iya kan. Terus itu Pasti diangetin meneh loh. Tapi kan malah ya sih kan. itu jadi kita benar memang harus tahu yang feeding rule tadi, memang harus penjadwalan itu memang susah di awal, tapi perlahan-perlahan harus konsistennya harus kuat ya, Disiplinnya, komitmennya harus kuat. Tapi kalau melihat anak, aduh anakku mau makan 6 jam ya, udah deh susu aja deh. Akhirnya jalan pintas orang tua daripada nggak Nah naik. itu dia, Susu akhirnya aja. salah, akhirnya dia Warga mintanya mesake. susu, mintanya Karena susu, kasihan kalau mintanya mau. susu, susu terus jadinya gitu, karena dia tahu oh aku kalau nggak makan nanti dikasih kompensasi susu lagi nih. Iya, Padahal kan itu kan tidak. bener-bener. Bisa jadi memang anaknya itu malah terpola di pikirannya, aduh biar nunggu susu aja deh gue deh gitu. Iya, terus camilan juga ya, camilan itu juga mempengaruhi untuk pola anak makan berikutnya gitu. Tidak bisa misalnya kita pergi, dikit-dikit dikasih lah, nggak apa-apa camilan sedikit-sedikit, nggak. Tetap ada jamnya sih ya, tetap yang feeding rule tadi tetap untuk membentuk pola makannya nanti di berikutnya seperti itu. Kalau ngomongin anak susah makan itu nggak jauh dari namanya stunting. Tahu nggak? Apa kuwi? Kalau stunting itu kita bicara masalah kurangnya asupan yang berakibat bahwa tinggi badannya nanti tidak sesuai dengan usia. Fokusnya ke tinggi badan. Tinggi badan Iya, aja. karena gagal. Jadi dia tidak bukan itu ya Mas. Kalau Mas Ayub mungkin nggak ada masalah ya karena dia tinggi ya. Jadi anaknya walaupun Ya, karena walaupun
nanti di meja ada makan siang. Tapi ya masalah saya orang tua ibunya kecil, ya kan, jadi nanti di sekolah anaknya juga kecil misalnya gitu, jadi minder, aduh anak saya dibilang stunting dong, gitu, tidak sesuai dengan di kelas dia paling kecil sendiri, enggak kayak gitu. Jadi stunting itu adalah ketika dia mengalami pertumbuhan tinggi yang tidak sesuai dengan usia karena asupannya yang tidak bagus seperti itu. Oh jadi apa? Bukan kalau dia misalkan makannya bagus, nggak ini banyak gitu ya. Terus kita juga itu ada tinggi potensial genetik orang tua. Kita harus lihat orang tuanya ternyata Habibie kan kecil tapi pinter. Tapi anaknya tinggi. Kok dok? Tapi ada loh dok yang maksudnya orang tuanya nggak begitu tinggi, terus anaknya itu tinggi-tinggi gitu. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Berarti kan gizinya. Benar ya, maksudnya pola makan atau pola nutrisi yang diterapkan itu bagus. Iya, harus cukup diet seimbang tadi, yang karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, seperti itu. Karena tidak membuat anak menjadi gagal tumbuh dan tidak membuat anak menjadi obesitas. Berarti akhirnya jadi kerdil itu ya, maksudnya. Iya, jadi dia kasihan ya, karena hubungannya nggak hanya tinggi badannya yang kecil ya, nanti kemampuan kognitifnya, kepintaran. Akhirnya pengaruh gitu. Ini kan makanya kenapa dijadiin program nasional, karena kita tidak mau generasi Indonesia yang akan datang ada generasi yang tidak pintar. Luar biasa. Seperti Iya benar ya, kalau ngomongin nutrisi ya, tadi kan stunting itu yang kurang asupannya ya dok. Tapi kalau misalnya asupan cukup tapi nutrisinya salah tuh ada pengaruh nggak dok? Misalnya nih kayak aduh mama papanya sibuk, ya udah deh dimasakin yang instan kayak gitu. Ya itu. Misalnya kan gini. Sosis, nugget. Ya, misalnya gini. Makanya ya kita harus lihat komposisi tetap ya. Susu juga, pemilihan susu kita juga harus lihat. Di susu kan ada tuh di kotak atau di kalengnya kan nutrisinya berapa gitu. Kalau makan kalau saya mungkin kalau ibu-ibu ya, kalau emak-emak nggak cuma nutrisinya dok, harga ya, terus hadiahnya dok, ada tasnya, ada kontainernya. Aku dulu ini iklannya api. Iya betul. Iya, jadi memang kesalahan juga di situ. Misalkan anaknya bagus misalnya berat badannya, tapi anak saya cuma makan nasi, ya udah dok saya makan nasi. Nah makan nasi aja yang banyak, berat badannya juga bagus, itu salah sih sebenarnya. Tetap bagi makanan ya itu kita harus tahu komposisi dari makanan yang kita kasupin ke anak kita gitu. Iya karena kan benar nggak kalau ada anak-anak tuh kebanyakan sama sayur tuh tidak sesemangat. Betul sekali. Ayo saat makan lalapan, lalapan ayam goreng mesti cepet habis kan. Tapi kalau anak-anak melihat sayur, melihat ini tuh bahkan kadang ada anak yang suka cuman makan nasi, misalkan sop nih, dia cuman mau sama kuahnya aja nih, gitu. Atau makroninya aja di itu gitu. Gimana dok? Ya. Akhirnya kurang tuh. Memang 6 sampai 12. Memang sayur pada anak pas pengenalan makan itu tidak harus ya, tidak wajib lah istilahnya. Kita hanya mengenalkan saja. Yang paling penting kita mengenalkan protein tadi, protein hewani terutama. Contohnya itu apa aja? Kadang kan ada yang protein, karbohidrat, apa sih kadang bingung. Ya kalau karbohidrat itu ya nasi, ya gandum, jagung. Gandum itu berarti roti bisa. Roti gandum bisa. Bukan maksudnya sagu kan beberapa daerah kayak bagian timur itu kan ada ya kayak gitu maksudnya. Maksudnya begitu. Belum kesampaian guys. Terus kalau itu karbohidrat, kalau protein dong. Protein yang hewani itu ya semua, bisa hati ayam, daging, telur. Ya itu bisa daging ayam, telur. Padahal protein ini kan rawan ya dok sama alergi. Iya betul. Jadi kalau untuk alergi protein itu ada bahan susu. Kita bahas lagi. Kita bikin podcast lagi. Oke, sesi 2 ya. Sesi 2 ya. Jika ada banyak permintaan tenang aja. Kita bikin. Kalau hostnya saya lagi masih banyak permintaan. Banyak permintaan tuh di take down.
Iya dong, wah seru banget ya Mas. Terus apa lagi dok? Karbohidrat, protein, sama yang harus Lemak ya, lemak. Lemak itu malah lebih tinggi ya dibutuhin. Contohnya ya bisa butter, unsalted butter, minyak bisa, minyak. Minyak apa tuh? Aduh, titit. Maksudnya minyak goreng biasa. Bisa Ya, minyak goreng biasa. Gula, garam gitu ada? Boleh. Nggak masalah. Kalau garam itu hanya sedikit ya, sejumput gitu, 1 gram sehari lah. Dari umur 6 bulan boleh? Boleh. Garam Semua iya. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, garam kadang gula nggak apa-apa, tapi kan harus ada. Yang bertanya, katanya anyep-anyepan nggak? Ini kesalahannya kalau kita mau memberi makan ke anak, kita juga harus nyicipin dong, enak nggak? Berarti gitu. boleh ya? Boleh. Asal nggak berlebihan. Iya, ada takarannya. Kalau garam itu ya sejumput gitu. Karena memang kalau usia 6 bulan itu kan ada yang dia hanya menu tunggal ya dok. Itu ya nggak boleh. Jadi cuma itu buah aja. Itu tadi kita belum bahas masalah picky eater sama selective eater ya. Nah itu namanya food reference itu picky eater dan selective eater. Kalau picky eater yang sering kita bicara itu dari semua komponen makan ini dia hanya minta satu makan aja, misalnya satu jenis saja, jadi dia masih mau makan semua macam ini, tapi hanya misalnya protein dia cuma ayam aja gitu, misalnya mau yang lain nggak mau, itu aja kayak gitu, itu picky eater. Tapi kalau selective eater dia sama sekali tidak mau di salah satu komponen ini 4 makanan tadi yang karbohidrat, protein, itu salah satu komponen dia sama sekali nggak mau, nggak makan berarti. Ya misalnya dia nggak mau protein, salah satu ya. Ya dia nggak mau protein gitu. Dia komio karbohidrat aja kayak gitu. Andai kan kita bisa ya. Tapi kalau misalkan dia hanya mau ayam gitu nggak masalah sih sebenarnya. Masalah nggak? Nanti kan berpengaruh dengan ini itu variasi makanan yang akan dia makan selanjutnya. Oh variasi. Iya. Tapi kan? Ya itu ada tata laksananya loh. Variasi picky eater makanan sama itu, selective eater gimana? Variasi makanan itu ada ini ya nggak dok? Tips-tipsnya atau yaitu ada coba itu nanti maksudnya, banyak mengetahui bagaimana cara membuat macam-macam MPASI banyak ya saya rasa di YouTube, di buku-buku, di Google juga banyak. Cara kita meracik-racik makanan, ini dikasih ini, kasih itu. Sudah bikin apa tuh dok yang di slow cooker yang lama banget bikin kaldu. Iya betul kan. Endingnya yang makan ibunya loh. Hasilnya seperti ini. Karena anaknya disuapin, aduh nggak habis, sayang gitu dia orang tuanya. Kalau tadi picky eater sama selective eater ada terapi khusus atau? Ada tata laksananya, ada beberapa langkah untuk menangani picky eater dan selective eater. Yang pertama itu kita harus memberi makanan sesuai dengan porsinya dia, kemudian kita tidak memaksa ya, makanannya tidak memaksa, kemudian makanannya itu disajikan di depannya dia yang dijangkau sama si anak, kemudian memberikan makanan yang kita ingin memberikan, kita berikan, yang dia tidak suka itu sedikit demi sedikit. Misalnya dia nggak suka ikan lele. Nah, ikan lele misalnya. Di satu sesi makan, kita coba ikan lelenya itu sedikit, misalnya 1 suap, 2 suap. Nanti nanti di makanan berikutnya ya makanan yang dia suka. Misalnya apa sih? Ayam. Udah deh kita kasih dia ayam yang berikutnya karena dia suka ayam. Tapi di setiap sesi makan ibu harus memaparkan itu. Memaparkan? Iya, lelenya itu seperti itu. Dan itu konsisten. Kalau disembunyikan boleh nggak? Misalnya kayak anakku gak suka brokoli nih, aku cincang-cincang terus bulat-bulat, boleh sih sebenarnya kan itu bisa kita cara mengolah makan sih ya, boleh misalnya snack, misalnya pada saat snack kita bisa buat kroket yang ada brokolinya, yang ada sayur-sayur yang kita mau masak dengan buat ya macam-macam bisa dibuat, boleh sih, nggak ada masalah. Jadi kalau masih harus bentuk sayur, iya karena kalau sayur itu nggak semua nggak semua anak ngeliat ini aja udah langsung nggak mau kayak gitu. Aku mau kalau mas sayur. Kalau yang selective eater dong? Sama sih pada dasarnya kita seperti itu paparannya. Jadi sedikit demi sedikit sampai porsi yang kita inginkan terpenuhi dan itu konsisten. Jangan misalnya hari ini kita berikan, besok kita nggak berikan lagi. Nah, jadi kalau misalkan 2 suap dia udah mau, naikin lagi.
3. 3 suap, naikin lagi sampai porsi yang makanan yang dia tidak suka itu lebih besar dibanding makanan yang suka. Nanti dia suka. Memang butuh apa ya? Sabar itu nggak enak gitu ya. Oke, mau nanya dong. Ya. Dok, sebenarnya susu formula itu penting nggak? Jadi anak saya itu sekarang usianya 19 bulan berarti ya. 19 bulan dia cuma maunya ASI, tapi makanya lancar juga sih. Cuman kadang tuh takut berat badannya nggak kelihatan yang gendut gitu, nggak, cuman ya kalau kan rutin posyandu nih, tuh katanya juga udah bagus sesuai dengan pertumbuhannya. Tapi ada kadang-kadang yang kalau ibu-ibu yang kalau anaknya nggak gendut itu berarti nggak sehat gitu. Itu yang saya tadi bilang. Nah itu karena terus kadang kok nggak ditambahin sufor aja, kenapa? Itu bukan nggak mau, tapi anak saya susah minum dot juga. Itu gimana dong? Iya, tadi kan sudah kita bicarakan bahwa MPASI itu kan sudah beralih ke makanan yang padat 70%, cairan cuma 30% gitu. Jadi tidak nutrisi yang ada di ASI atau yang sufor itu kalau sudah terpenuhi di makanan yang ini sih nggak masalah sih ya. Nggak masalah, artinya sudah terpenuhi protein, makronutriennya itu, karbohidrat, lemak itu nggak, karena kan susu juga bukan suatu hal yang bisa menaikkan berat badan. Di sini bukan, susu itu bukan untuk menaikkan berat badan, yaitu pada kasus-kasus khusus yang saya bilang tadi, misalnya dia small eater yang sedikit, apa yang alergi protein susu, itu baru kita berikan susu-susu tertentu yang memiliki kalori tinggi gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita untuk menaikkan berat badan anak nggak usah khawatir kalau dia nggak minum susu. Kita beralih ke yang makanan padatnya, kan bisa ditingkatkan lagi makanan padat jadi 100%, ya kan? Terus dia juga suka buah, jadi suka buka kulkas sendiri, ngambil sendiri, dan itu jamnya nggak terarah gitu. Pokoknya kadang dia buka. Berarti buahnya yang tinggi kalori Karena tetap durian. Boleh nggak? Kolesterol. Nanti ini yang Berbahan seperti yang masuk. Anaknya nyium-nyium dong ibunya ya. nggak enak Iya, ibunya aja. Anak saya doyan masuk durian. Kok ke durian itu tak pitu gitu. Berarti ada turunannya yang suka. Kalau nggak usia buah apa dok? Buah apa aja sih? Rekomendasi. Buah apa aja? Durian juga karena masalahnya kan tadi ya, untuk sayur dan buah itu kita mengenalkan pada anak. Tapi tetap sih kita harus di jam makannya. Karena kalau kita memberikan buah bukan di jam makannya, nanti dia nggak mau makan yang lain. Nah itu dilemanya ibu pekerja bu yang di rumah bener. Sama yang ngasuh. Bukan sama yang ART. Ya, yang Pengasuh. Itu problem banget memang. Saya penasaran buah itu, tapi sebenarnya anak kecil boleh makan durian kan? Aku sendiri ya. Aku penasaran. Sebenarnya anak kecil tuh boleh makan durian gitu? Kayaknya kalau durian itu kalau nggak salah buah yang bisa meningkatkan asam lambung ya. Oh gitu. Ya nggak sih? Ya nggak sih kalau makan durian. Mungkin kalau misalnya dia sedikit atau punya gas tinggi atau iya nggak sih kalau makan durian tuh sering bersendawa gitu. Enggak, itu tergantung jenis durian. Oh iya. Gimana ya Pak, kita bahas durian nih buat bahas durian ini gitu. Bahas panganan, bahas durian ini. Kalau bisa nggak dong, kalau orang tuanya itu emang pawaannya atau bawaannya tuh kurus atau nggak gemuk, terus anaknya juga nggak gemuk-gemuk banget. Iya, mungkin itu ada beberapa anak ya, misalkan kita orang tua ada yang, waduh enak banget sih jadi kamu makan banyak tapi nggak gede-gede gitu kan ada. Aku nggak gede-gede loh. Sama lah. ada perawakan yang misalnya baru makan dikit udah gede gitu ada, tapi kan nggak semua anak seperti itu. Selama perkembangannya sesuai sih nggak ada masalah. Jadi karena kan kita tujuannya kita makan itu kan adalah anak itu mau makan adalah untuk tumbuh kembangnya agar dia tidak gampang sakit lah istilahnya, tidak gampang untuk infeksi karena daya tahan tubuhnya bagus, kemudian tidak terjadi yang lebih fatal lagi, kematian seperti itu. Nah itu kalau untuk yang anak yang 6 bulan ke atas yang udah mulai boleh makan. Nah kalau yang baru lahir nih, ada kan anak-anak kan
kita taunya yang baru lahir kalau nangis berarti dia haus nih, dia nangis haus. Nah, ya itu. Kadang ada gini Bu, ini anak saya yang kedua. Jadi tuh Curhat lagi, iya, Bang. curhat lagi. Jadi tuh maunya kalau nangis maunya minum susu terus, nangis minum susu terus. Gitu. Kalau nggak diminumin susu dia ya udah nangis terus itu tuh. Nah, gimana ini dong? dia. Padahal udah Jadi sampai gitu. ya, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah tidak semua bayi itu nangis karena lapar. Lapar. Ya, tidak semua bayi itu nangis karena lapar. Mungkin ketidaknyamanannya si anak, bisa aja karena dia BAB atau pipis atau posisinya yang nggak enak, ya. Nah, kemudian kalau dia seandainya dia pengen minum ASI, Ya. susu, itu kita harus perhatikan dulu apakah benar ketika dia menyusu. Kita merasa nih si ibu merasa bahwa anakku udah nyusu gitu. Nah. Tapi kita harus perhatikan ibunya benar nggak posisi menyusunya. Oh, ada posisinya Oh juga. iya, perlekatannya seperti itu. Jadi panjang ini saya Iya, bahas jadi menyusui. karena kalau misalkan dia udah nyusuin tapi kok payudaranya tidak kempes atau masih terasa masih penuh, itu padahal dia udah ngenyot, bener nggak gitu perlekatannya, terus antara mulut dan puting susu ibu itu pas atau tidak, karena itu sangat sangat mempengaruhi sekali. Jadi ke seorang ibu kadang udah sering nyusu kok, tapi dia misalnya masih nangis, masih lapar, atau malah berat badannya yang nggak naik gitu ya, padahal ASINya banyak, seperti itu. Harus dibenarkan itu dulu, seperti itu. Itu beratnya naik. Kalau dia memang pengennya mimik terus, dia nangis terus, disendawa dulu. Udah disendawa terus gendong bentar itu loh. Nanti nggak betah gitu langsung nangis lagi, minta minum susu lagi gitu. Apa itu? Tapi apakah Anda yakin bahwa dia menangis hanya untuk menyusu? Nah itu makanya itu, ya itu. kan? Ada nggak sih bedanya Dok? Maksudnya Kecemasannya gitu loh, Dok. ini Iya, betul, bayi kan? Kita nangis nggak karena tahu. lapar, bayi Iya, nangis jangan. karena dia ada yang sakit badannya atau gimana? Ya kalau kita yakin misalkan tadi kita sudah menyusuinya dengan benar, ASI kita, payudara kita juga sudah kempes, dan kita merasa dia juga udah bersendawa, berarti dia kan udah kenyang sebenarnya. Berarti ada ketidaknyamanan lain gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau sama ayahnya sendiri tuh, Iya. dengan kawan ayahnya. Tidak nyaman dengan ayah sendiri ya. Iya. Ya, jangan habis nyusu digendong sama ayahnya. gitu Ya ya. itu biasanya gendong sama Belum saya, mandi. nangis malah. Belum mandi. Tangan-tangannya jebulnya buku kecuti gitu. Iya dok, terus tadi menyambung pertanyaan dari Jeng Sumi, itu kalau misalnya Jeng Sumi kan tadi anaknya nggak mau ngedot ya. Nah kalau anak tidak bisa lepas dari dot itu banyak nggak dok dokter Curhat. Pertanyaannya siapa itu? Pertanyaannya. Padahal pas menyembunyikan identitas loh. Jadi mau begini, banyak, pertanyaannya di sini nih ngono. Banyak sih benar yang terjadi seperti itu. Memang ketergantungan dot itu banyak. Cuman mungkin salah satu cara ya, kita frekuensi untuk dia ngedot kita jarangkan. Dengan momen itu tadi, makanan yang lainnya kita berikan. Kalau dia sudah kenyang dengan makanan yang penjadwalan makanan besar dan snacknya, kan untuk frekuensi dia nyusu juga akan berkurang. Untuk benar-benar lepas jadi memang bertahap ya. Ya, bertahap, nggak bisa langsung, nanti anaknya nggak bisa tidur. Iya. Nggak bisa tidur, malah banyak juga yang terjadi kadang anaknya karena dia ngedot itu untuk tidur ya, kadang dia nggak mau, jadi nggak mau tidur, akhirnya nafsu makannya juga kadang mempengaruhi untuk makan yang lain, akhirnya dia nggak mau makan juga yang lain, akhirnya dia mengalami. Jadi memang trauma memaksakan anak itu nggak boleh ya, untuk kita langsung sembunyiin atau apa gitu. Oke. Kita menyapih dari ASI, dikasih apa itu macam-macam kan. Nggak, misalnya kita ya kan dikasih apa yang pahit-pahit gitu, karena anak mengalami trauma, pahit nggak mau lagi Jamu, kasih jamu. ya, Kasih ayahnya. Dulu wajahnya bapaknya kok pahit mana? Ya podcast curhat pada siang hari ini. Wah, luar Ini kalau biasa kita ya. teruskan bisa sampai malam ini. Ya, karena yang belum curhat masih banyak itu di situ. Mungkin nanti kalau kita respon dari netizen banyak, kita bisa tambah lagi ya, Ya. sesi 2 dengan Dr. Mira. Terima kasih ya Dr. Mira Terima kasih, sudah mau datang ke sama-sama. tempat kita yang sederhana ya, ini. sederhana. Terima kasih. Merendah untuk melejit ya. Terima kasih sudah memberikan edukasi untuk Yo. para orang tua di rumah, untuk para Nenek kakek di rumah. nenek kakek di rumah. Terima kasih.
Mungkin closing statement dari dokter Ya, untuk terkait anak susah anak makan. Iya. makan itu. adalah ketika seorang ibu sering-seringlah memantau anak dengan sesering mungkin. Artinya ketika kita memiliki masalah makan atau masalah pertumbuhan, perkembangan anak tidak sesuai dengan usia, cepatlah itu diperiksakan, kita diskusi bersama-sama, kita bicarakan bersama-sama, terutama ke kita. Iya. anak. Benerin enak toh, dokter benerin jelasin enak. Makanya kalau mau konsultasi ke dokter Amino, ketemu sama dokter Mireriana, Yes. gitu. Semua permasalahan tentang anak pasti bisa Akan kita bicarakan, kita diskusikan. Ngeri. Ngeri. Terima kasih dokter Mira. Terima kasih semuanya. Terima kasih Jeng Raras. Terima kasih, buat Bro Ayu. semuanya. Produser yang baru, waduh ini sekarang merangkap sebagai produser ini Jeng Semi. Luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap sehat selalu, tetap apa ya? Apa gini ya? Tetap Susah Susah berhenti makan. makan ya. Supaya meningkatkan. Bahagia selalu, Iya, Iya, menjadi ibu bahagia. yang bahagia sehingga anak pun sehat. Wah, luar biasa. Quote of the day. Oke, sampai jumpa lagi di Amino Podcast. Let's talk.